Hello Selanjaran Club, welcome back. Yuk kita langsung aja ke episode selanjutnya ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di awal episode ke-7 ini, terlihat Luke baru saja muncul karena tadinya dia sedang bersama Cam di ruangan lain, dan kini dia sangat terkejut melihat ayahnya sudah tiada. Setelah semua kejadian itu, jenazah Trey pun akan dibakar karena mereka tidak mau jika Trey berubah menjadi zombie. Di situ Luke sempat tidak menyetujuinya dan berkata jika ayahnya tidak akan berubah menjadi zombie. Mendengar perkataan Luke membuat Paula semakin sedih karena sebenarnya dia juga tidak ingin membakar jenazah suaminya. Namun Paula tidak ingin mengambil resiko yang bisa membahayakan orang-orang di situ dan akhirnya Paula pun tetap membakar jenazah Trey. Setelah selesai mengurus jenazah Trey, mereka pun kembali beraktivitas yang dimana kali ini Bobby sedang mengajari rekannya untuk melumpuhkan zombie dengan cara menembak kakinya, karena tembakan di kepala tidak akan membunuh zombie itu. Sedangkan di dalam gedung Paymart, Pops menemui Paula dan mengatakan bahwa sekarang dia akan berpihak pada Paula, karena benar saja apa yang dikatakan Paula jika zombie memang sangat berbahaya. Kenapa nggak pas imsak aja sadarnya pak? Tetapi di situ Paula sudah tidak ingin membahas hal itu lagi dan hanya meminta Pops untuk membantu anggota yang lain. Setelah mengatakan itu, Paula pun pergi ke gudang hanya untuk menangis karena dia masih menyesali kepergian Trey. Sementara itu di ruangan lain, Lauren ingin mencuci tangan namun tiba-tiba tangannya mulai gemetar sendiri karena sepertinya efek gigitan zombie di pemakaman mulai terasa. Kemudian Lauren mencoba berkonsentrasi yang akhirnya dia bisa menghentikan getaran tangannya. Dari sinilah Lauren mulai takut dan khawatir dengan dirinya sendiri. Tidak lama setelah itu Lauren melihat bercak darah di lantai yang mengarah ke suatu ruangan. Saat diperiksa, ternyata itu adalah darah dari luka di perut Herb. Di situ terlihat Herb sangat kesakitan namun dia tidak ingin ada yang tahu mengenai lukanya yang semakin memburuk. Kemudian Lauren ingin memanggilkan Jay tetapi Herb melarangnya karena dia gengsi untuk meminta tolong kepada Jay. Pada akhirnya Lauren lah yang menjahit luka Herb. Namun ketika Lauren mengambil gunting untuk memotong benang jahitan, tiba-tiba saja tangannya bergerak sendiri dan menggoreskan gunting itu ke leher Herb hingga berdarah. Tetapi ternyata itu hanyalah halusinasi Lauren saja. Di sisi lain terlihat Amy menemui Jay untuk mengajaknya berbicara. Di situ Amy meminta Jay untuk jangan menghindarinya. Kemudian Jay memberitahukan jika sebenarnya sejak mereka berkencan, ayah Amy selalu mengingatkan Jay bahwa Jay bukanlah pria yang dia pilih untuk Amy. Karena sebenarnya Herb menginginkan Amy menikah dengan Shaun. Mendengar itu Amy sempat tidak percaya jika ayahnya seperti itu tetapi Jay tidak berbohong. Lalu Amy menegaskan bahwa yang dia cintai hanyalah Jay dan dia hanya ingin menikah dengan Jay. Mendengar itu pun Jay menjadi tenang yang akhirnya mereka berdua kembali rujuk. Scene cerita beralih ke Sarah yang saat ini telah tiba di rumah neneknya setelah berjalan kaki cukup jauh. Namun di situ dia tiba-tiba saja pingsan karena sangat kelelahan. Door's open. Sarah. Beberapa saat kemudian Sarah pun terbangun yang kemudian sang nenek mengajak Sarah untuk makan sambil berbincang. Dari perbincangan mereka diketahui jika ternyata Sarah adalah mantan pasukan khusus tentara nasional, namun entah kenapa dia berhenti menjadi tentara dan memutuskan untuk bekerja di perusahaan Cleargenic. Tetapi kedatangan Sarah ke situ bukanlah untuk membahas pekerjaan atau masa lalunya, melainkan dia ingin menanyakan tentang topeng yang ternyata berhasil dia bawa saat melarikan diri dari gedung milik perusahaan Cleargenic. Melihat topeng itu seketika sang nenek pun terkejut. Disinilah sang nenek menceritakan sebuah kisah yang pernah diceritakan nenek buyutnya ketika sang nenek masih berusia 7 tahun. Dan nenek buyut sang nenek diceritakan kisah itu oleh nenek buyutnya. Nah loh. They built their little settlement not far from. Jadi intinya, kisah itu terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Ketika orang berkulit putih pertama kali datang ke tanah nenek moyang mereka.
Para pendatang itu membangun pemukiman kecil yang berjarak tidak jauh dari rumah sang nenek saat ini. Lalu beberapa tahun kemudian seseorang dari pendatang itu telah meninggal. Tetapi entah kenapa orang itu bangkit lagi dan mulai menggigiti para pendatang yang lain hingga semua para pendatang pun berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Tetapi para pribumi berhasil membunuh orang-orang yang telah berubah itu, kecuali satu, yaitu orang pertama yang bangkit dari kematian. Mereka pun menjulukinya dengan sebutan Cooper. Mereka menganggap bahwa Cooper adalah kutukan sehingga mereka takut akan terkena kutukan itu juga jika membunuhnya. Pada akhirnya mereka memakaikan topeng di wajah Cooper sebagai peringatan lalu mengurungnya di sebuah gua. Sejak saat itulah Cooper berada di gua itu. Nah, dari kisah itu terungkaplah jika zombie yang dilihat Sarah di lubang galian itu adalah Cooper yang sudah berusia ratusan tahun. Beralih ke zombie McDermott, sampai saat ini dia sangat menginginkan ponselnya sehingga dia terus berusaha untuk keluar dari kurungannya. Namun tidak lama setelah itu dia melihat engsel pintu kurungan, lalu tidak disangka dia melepaskan besi pengunci engsel itu menggunakan jari kelingkingnya hingga jari kelingkingnya terputus. Tidak lama kemudian Roots datang untuk mencari Dr. Logan, namun Dr. Logan sudah lama pergi. Lalu dia berdiri di depan kurungan dan mengejek McDermott, tetapi dia tidak menyadari jika besi pengunci engsel pintu kurungan sudah lepas. Di saat itulah McDermott membuka pintunya sehingga membuat Roots terkejut. Lalu Roots ingin mengambil pistol tetapi McDermott sudah lebih dulu mengambilnya, yang kemudian Roots pun segera berlari keluar. Setelah itu McDermott juga berjalan keluar dari ruangan itu dengan membawa zombie Cooper yang terlihat sudah gosong. Di situ Roots menemui dua pasukan Dr. Logan dan meminta mereka untuk bersiap menghadapi McDermott. Mereka pun segera bergerak, namun di suatu lorong gedung mereka melihat satu pasukan McDermott sudah mati dalam kondisi yang mengenaskan. Di saat itulah McDermott muncul yang kemudian mereka segera menembaki McDermott. Peluru mereka juga mengenai saluran listrik hingga membuat lampu menjadi padam. Di situ McDermott sempat menghilang lalu satu pasukan tiba-tiba saja mati. Kemudian satu pasukan lagi mencari McDermott namun belum lama pergi dia pun juga mati. Setelah membunuh pasukan itu, McDermott kembali ke lorong sebelumnya tetapi dia tidak melihat Roots ada di situ. Namun ketika McDermott sudah pergi ternyata Roots bersembunyi di balik jenazah salah satu pasukan. Tetapi ternyata McDermott tidak mencari Roots. Dia justru berjalan menuju ke tempat pengeboran, lalu dia menjatuhkan zombie Cooper ke air yang ada di lubang galian. Di saat itulah terjadi getaran yang dirasakan oleh warga kota Mawinhaken termasuk Cam sewaktu masih tidur di kamarnya. Nah, dari sini baru kita tahu ternyata semua kejadian McDermott di sepanjang film ini adalah cerita satu hari sebelum hari kemunculan zombie di kota Mawinhaken. Kembali ke Paymart, saat ini terlihat Jay ingin mendapatkan cincin imitasi di mesin mainan yang tersedia di Paymart itu. Namun saat dia memasukkan koin ternyata mesin mainan itu macet. Jay pun menggoyangkannya dan tanpa sengaja dia menjatuhkan mesin itu hingga pecah. Mendengar suara jatuhnya mesin itu seketika Paula dan Bobby pun mengeceknya. Di situ Paula menanyakan kepada Jay tentang apa yang sudah terjadi dan Jay pun menjawab jika dia tidak bermaksud untuk mencuri, melainkan hanya ingin mendapatkan cincin imitasi yang ada di mesin mainan itu. Jay juga memberitahukan jika seharusnya hari ini dia akan menikah dengan Amy tetapi gagal karena kemunculan zombie dan cincin mereka pun hilang saat berusaha melarikan diri dari kejaran zombie-zombie itu. Oleh sebab itulah Jay menginginkan cincin imitasi itu untuk menggantikan cincin pernikahan mereka yang hilang. Dan intinya, Jay hanya ingin menjadi suami Amy sebelum dia mati. Setelah mendengar curhatan Jay, Paula meminta Jay untuk ikut dengannya. Tidak lama kemudian, Jay dan Amy pun dinikahkan oleh Paula di tempat itu dan disaksikan oleh para penghuni Paymart. Pernikahan itu pun membuat semua orang terharu dan merasa senang. Setelah selesai menikahkan Jay dan Amy, Paula ingin berpindah ke ruangan lain namun Luke mencegatnya. Lalu tiba-tiba saja Luke kesal dengan ibunya setelah tadi mendengar ibunya berpesan kepada Jay dan Amy untuk saling mencintai sebisa mungkin. Menurut Luke, ibunya hanya berkata omong kosong karena yang dia tahu bahwa selama ini ibunya tidak mencintai ayahnya melainkan hanya memikirkan jabatan sebagai wali kota. Mendengar itu, Paula sontak menampar Luke tetapi Paula langsung merasa bersalah dan segera meminta maaf kepada Luke. Namun di situ Luke sakit hati lalu pergi begitu saja. Sementara itu di luar gedung,
Bobby melihat banyak zombie mulai mendekat ke Paymart dan episode 7 pun selesai sampai di sini. Di awal episode 8 ini, terlihat Luke pergi ke parkiran lalu memasuki mobil dan berencana untuk pergi dari Paymart karena dia sangat kesal dengan ibunya. Namun tiba-tiba Cam datang dan langsung memasuki mobil itu juga, sebab Cam mengetahui jika Luke ingin pergi dari Paymart. Oleh karena itu Cam akan ikut bersama Luke karena dia tidak akan membiarkan Luke sendirian. Di situ Luke tidak bisa membantah Cam, yang kemudian Luke menancap gas dan akhirnya mereka berdua pun pergi dari Paymart. Sementara itu terlihat Bobby sudah mulai panik yang kemudian dia menghubungi Paula melalui radio dan mengatakan jika para zombie sudah semakin mendekati Paymart. Mendengar itu Paula pun meminta Bobby memberitahukan orang-orang untuk mengamankan perimeter, sedangkan Bobby sendiri harus tetap berada di situ untuk mencoba menahan para zombie sebisa mungkin. Setelah mendengar itu Bobby pun menjadi semangat dan segera menembaki beberapa zombie. Namun Bobby tidak menyadari jika satu zombie telah berhasil memanjat tempat pijakannya lalu menggigit kakinya. Di situ Bobby berhasil menjatuhkan zombie itu tetapi kakinya sudah terluka cukup parah. Tidak lama setelah itu, Bobby pun masuk ke dalam Paymart dengan kondisi kesakitan. Melihat itu Pops dan Gloria segera membantu Bobby, sedangkan Paula segera memerintahkan orang-orang untuk mengunci Paymart itu. Di sisi lain juga terlihat luka Herb semakin parah namun dia masih tetap ingin menyembunyikannya. Lalu Amy muncul dan langsung bertanya kenapa ayahnya tidak ada saat dia dan Jay menikah tadi. Herb pun menjawab jika dari tadi dia tersesat di salah satu toko yang ada di dalam Paymart itu. Alasan Herb yang tidak masuk akal membuat Amy kesal dan berpikiran jika ayahnya tidak peduli dengannya. Tetapi Herb tidak ingin berdebat masalah itu yang kemudian dia pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, terlihat Jay telah menangani luka Bobby dan dibantu oleh Amy. Di situ Jay terlihat kewalahan karena pendarahan luka Bobby sangatlah parah, namun dia tidak ingin menyerah begitu saja. Lalu tiba-tiba saja Bobby berpesan kepada Jay dan Amy untuk mengikatnya di ranjang dengan kuat menggunakan lakban jika memang nanti dia mati, karena dia tidak ingin melukai siapapun ketika dia berubah menjadi zombie. Mendengar itu, Jay pun semakin berusaha keras untuk menyelamatkan Bobby karena dia tidak ingin ada yang mati lagi. Namun takdir berkata lain, yang dimana sesaat kemudian Bobby pun benar-benar mengembuskan nafas terakhirnya. Kematian Bobby pun membuat Jay sangat terpukul dan merasa lagi-lagi dia tidak bisa menyelamatkan orang. Tetapi di situ Amy menenangkan Jay, yang kemudian mereka pun mengikat Bobby sesuai dengan apa yang dia inginkan tadi. Tidak lama setelah itu, terdengar suara Paula yang sedang berbicara melalui mikrofon. Di situ Paula meminta Luke untuk datang ke depan toko tetapi Luke tidak juga muncul. Lauren pun juga baru sadar jika dari tadi dia tidak melihat Cam. Kemudian Paula mengecek lokasi keberadaan Luke melalui GPS ponsel dan barulah mereka tahu jika Luke dan Cam sudah pergi dari Paymart itu. Mengetahui hal itu seketika Paula memutuskan untuk pergi mencari Luke dan Lauren pun juga memutuskan akan ikut bersama Paula. Lalu tidak disangka tiba-tiba Jay muncul dan mengatakan jika dia juga ingin ikut. Mendengar itu, Amy melarang Jay untuk pergi karena Amy tidak ingin Jay kenapa-napa. Tetapi Jay menjelaskan kepada Amy jika dia tidak akan membiarkan para zombie menang. Selain itu, Jay juga mengatakan jika seandainya saat ini Cam dan Luke terluka di luar sana, maka tugas dialah yang harus menolong mereka karena dia adalah seorang dokter. Setelah mendengar perkataan Jay, pada akhirnya Amy pun mengizinkan Jay pergi. Lalu dari situlah Paula, Lauren dan Jay mulai berangkat mencari Cam dan Luke. Saat keluar dari Paymart, mereka sempat menghabisi beberapa zombie yang mendekat. Setelah itu mereka bertiga memasuki mobil lalu pergi dari situ. Sementara itu di sisi lain, kini Sarah telah sampai di kota Mawinhake namun dia bingung melihat kota itu sudah berantakan karena dia memang belum tahu apa-apa tentang kejadian di kota itu. Karena ingin tahu Sarah pun ke kantor polisi tetapi dia tidak menemukan seorang pun di dalam kantor polisi itu.
Lalu dia mengecek CCTV dan disitulah dia melihat banyaknya zombie yang sudah berkeliaran di pusat kota. Selain itu tidak disangka Sarah juga melihat McDermott melalui CCTV itu. Dan benar saja saat ini McDermott sudah berada di pusat kota bersama dengan zombie-zombie yang lain. Tidak lama setelah itu Cam dan Luke juga telah sampai di pusat kota. Namun tanpa diduga mobil mereka menabrak satu zombie lalu menabrak pembatas jalan. Hal itu membuat mobil tidak bisa lagi dipakai, yang kemudian Cam dan Luke keluar dari mobil dan segera berlari. Tetapi mereka salah mengambil jalan yang dimana mereka justru memasuki jalan buntu dan terlihat beberapa zombie telah mengepung mereka. Namun di saat itu juga mobil yang ditumpangi Paula, Lauren, dan Jay telah datang dan langsung menabraki zombie yang ingin menyerang Cam dan Luke. Kemudian Paula keluar dari mobil lalu menembaki beberapa zombie. Setelah itu mereka semua pun masuk ke dalam mobil dan di saat itulah Cam melihat ayahnya yang ternyata sudah menjadi zombie. Di situ Paula tetap menjalankan mobil, namun baru saja melaju beberapa meter mobil mereka bertabrakan dengan mobil lainnya yang baru saja tiba di tempat itu. Setelah bertabrakan, kedua mobil itu pun tidak bisa lagi dipakai. Oleh sebab itu mereka semua pun harus keluar dari mobil dan ternyata yang mengendarai mobil satunya itu adalah Sarah. Mereka dan Sarah pun tidak saling mengenal namun tidak ada waktu untuk berkenalan. Di saat itu juga Cam ingin menghampiri sang ayah tetapi Sarah mencegahnya, yang kemudian mereka semua pun segera pergi dari situ. Mereka pun terus berlari dan memasuki sebuah bar kecil lalu mengunci gerbangnya. Di dalam bar itulah mereka beristirahat sejenak sambil menunggu para zombie pergi. Di situ Cam terlihat sangat sedih setelah mengetahui ayahnya telah menjadi zombie. Melihat itu Lauren pun mencoba untuk menenangkan Cam dan dibantu oleh Sarah. Sarah mengatakan kepada Cam jika sebelumnya ayah Cam telah menyelamatkan dirinya. Oleh sebab itu Sarah berjanji akan melindungi Cam dari para zombie sebagai ucapan terima kasih Sarah kepada McDermott. I'd be kind of a huge dick if I didn't. Sementara itu di Paymart, terlihat para zombie ingin masuk ke dalam tetapi orang-orang sudah memblokir pintu masuk menggunakan papan. Namun sesaat kemudian terdengar suara polisi yang berbicara menggunakan alat pengeras suara, meminta untuk membukakan pintu Paymart karena saat ini rekannya sangat membutuhkan bantuan medis. Mendengar itu, seketika Gloria dan Amy ingin membongkar papan dan membuka pintu Paymart. Namun Pops melarangnya karena menurut Pops jika papan itu dibongkar maka para zombie akan masuk dan hal itu sangat membahayakan orang-orang yang ada di dalam Paymart. Kemudian Gloria sempat memaksa Pops untuk membuka pintunya hingga dia menodongkan pistolnya ke Pops. Tetapi Pops tetap bersikukuh untuk tidak membukanya demi keselamatan orang-orang di dalam Paymart. Pada akhirnya Gloria pun tidak bisa memaksa lagi lalu dia menurunkan pistolnya. Semakin lama polisi itu pun terlihat ketakutan dan terus menggedor pintu Paymart, tetapi Gloria hanya bisa melihatnya saja dengan perasaan yang sangat bersalah. Hingga pada akhirnya polisi itu pun harus menjadi santapan zombie. Kembali ke tim Paula yang masih berada di bar, saat ini Luke menyendiri di lantai atas karena dia masih merasa kesal dengan ibunya. Lalu sesaat kemudian dia melihat ceceran darah di lantai yang mengarah ke suatu ruangan. Dengan perlahan Luke pun mengikuti jejak darah itu dan tiba-tiba saja satu zombie keluar dari ruangan pendingin. Luke pun berteriak sehingga terdengar oleh anggota yang lainnya. Mereka pun segera naik ke atas yang kemudian Paula menarik dan menjatuhkan zombie itu. Setelah zombie terjatuh, mereka pun segera keluar lewat pintu belakang tetapi zombie itu mengejar mereka sehingga Cam, Sarah, dan Luke harus menahan pintunya. Sesaat kemudian terdengar suara seseorang berbicara melalui pengeras suara. Orang itu mengatakan jika mereka adalah regu penyelamat yang saat ini sedang mencari orang-orang yang masih hidup. Setelah mendengar itu, Sarah meminta Paula dan yang lainnya untuk pergi duluan sementara Sarah sendiri yang akan menahan pintu itu lalu nanti dia akan menyusul. Mereka pun menuruti Sarah dan segera lari duluan, yang kemudian datanglah beberapa pasukan menggunakan mobil yang dimana mereka menyemproti para zombie menggunakan air. Lalu menyuruh Paula dan yang lainnya untuk segera memasuki mobil. Di saat itu juga Sarah melepaskan pintu dan segera berlari. Namun tiba-tiba saja Sarah bersembunyi setelah mengetahui jika ternyata regu penyelamat itu adalah pasukan Cleargenic.
Sementara itu anggota yang lain tidak tahu tentang pasukan Cleargenics sehingga mereka pun memasuki mobil. Tetapi sebelum giliran Cam yang masuk mobil, dia sempat melihat zombie yang bangkit lagi setelah disemprot air. Dan episode 8 pun selesai sampai di sini. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film Day of the Dead episode 7 dan 8. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya.